Di video ini kita bakal ngebahas proses-proses yang terjadi pada revolusi Rusia, tepatnya pada tahun 1917, teman-teman. Nah, sebenarnya pada proses revolusi Rusia yang terjadi pada 1917 ini dibagi atas dua fase. Nah, jadi fase yang pertama itu pada bulan Februari 1917 dan fase yang kedua terjadi pada bulan Oktober 1917. Nah, coba kita bahas satu persatu mulai dari fase yang pertama yang terjadi pada Februari 1917. Nah, fase pertama ini tepatnya terjadi pada tanggal 23 hingga 27 Februari 1917, di mana terjadi akibat adanya aksi demonstrasi. Nah, aksi demonstrasi ini dilakukan oleh kaum golongan menengah dan kaum proletariat dari Bolshevik karena mengecam pemerintahan dari Tsar Nicholas II. Nah, jadi pemerintahan Tsar Nicholas II ini dianggap sangat otoriter dan tidak adil. Nah, namun balasan dari Tsar Nicholas II akibat adanya aksi demonstrasi tersebut itu malah menindak tegas aksi tersebut dan dikecam gitu ya. Nah, akibat kecaman dan tindakan tegas yang dilakukan oleh Tsar Nicholas II kepada aksi demonstrasi yang terjadi, itu malah membuat kaum golongan menengah dan kaum proletar yang melakukan aksi demonstrasi tersebut itu semakin bersatu. Kemudian berhasil nih menggulingkan kursi kepemimpinan atau kursi pemerintahan dari Tsar Nicholas II. Akhirnya muncullah keputusan untuk menurunkan Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Oke, kemudian dibentuklah pemerintahan sementara. Nah, pemerintahan sementara ini dia beraliran liberal atau berbentuk liberal ya, yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Nah, inilah revolusi yang terjadi pada Februari 1917. Kemudian di Oktober 1917 atau fase yang kedua, ini disebut juga sebagai revolusi Bolshevik. Nah, revolusi Bolshevik atau revolusi Rusia yang terjadi pada Oktober 1917 ini itu diakibatkan karena adanya protes dari kaum sosialis radikal. Nah, kaum sosialis radikal ini adalah kaum komunis ya teman-teman, yang mengecam pemerintahan Alexander Kerensky karena dianggap sangat lambat dalam mewujudkan cita-cita Rusia. Nah, kemudian Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Lenin ini meruntuhkan kepemimpinan dari Alexander Kerensky. Jadi Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin ini berhasil menurunkan Alexander Kerensky dari kursi pemerintahan. Nah, kemudian revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia pada tanggal 30 Agustus 1922, teman-teman. Nah, selanjutnya Lenin kemudian membentuk Uni Soviet. Nah, ini Uni Soviet dibentuk oleh Lenin ya, yang isinya itu ada Rusia, kemudian ada Belarusia, selanjutnya ada Ukraina, dan ada Transkaukasia. Nah, selanjutnya pemerintahan dari Lenin itu digantikan oleh Stalin. Nah, ini jadi masih dalam satu partai ya, itu Partai Bolshevik. Sebenarnya Partai Bolshevik itu bagian dari PSD atau Partai Sosial Demokrat. Jadi Partai Sosial Demokrat itu atau PSD itu dibagi atas dua ya, karena dia itu terpecah. Seharusnya dulunya dia itu bersatu gitu. Kemudian terpecah jadi dua aliran, yaitu yang Menshevik, yang dia itu beraliran sosialis atau liberal, dan ada Bolshevik yang dia itu beraliran sosialis radikal atau komunis. Buat teman-teman, ini udah kita bahas sebelumnya di part video sebelumnya tentang sebab-sebab atau latar belakang revolusi Rusia. Nah, kemudian pemerintahan Lenin ini digantikan oleh Stalin. Nah, Stalin ini terkenal akan kebijakan tirai besi ya. Nah, di masa pemerintahan Stalin ini, kemudian banyak negara-negara di bagian Eropa Timur yang kemudian juga bergabung kepada Uni Soviet. Dan kemudian Uni Soviet ini menjadi salah satu negara dengan negara komunis terbesar di dunia
pada tahun 1922 hingga 1991. Oke, inilah proses yang terjadi pada Revolusi Rusia 1917. Oke, saya ulangi lagi ya. Proses Revolusi Rusia ini terjadi atas dua fase. Fase yang pertama terjadi pada Februari 1917 dan fase yang kedua terjadi pada Oktober 1917. Fase pertama itu dimulai pada tanggal 23 hingga 27 Februari 1917 yang diakibatkan adanya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan dari pemerintahan Tsar Nicholas II. Kemudian aksi demonstrasi tersebut membuat kaum golongan proletar dan kaum golongan menengah ini kemudian bersatu dan berhasil mewujudkan dan melengsarkan Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Nah, kemudian dibentuklah pemerintahan sementara yang beraliran liberal dan dipimpin oleh Alexander Kerensky. Sedangkan pada fase yang kedua, ini juga disebut sebagai revolusi Bolshevik, di mana diakibatkan karena adanya aksi protes dari kaum sosialis radikal atau dari kaum komunis, karena mereka itu menganggap bahwa Alexander Kerensky itu sangat lambat dalam mewujudkan cita-cita Rusia. Kemudian dari sini berhasil menggulingkan Alexander Kerensky dan digantikan oleh Lenin. Nah, dari pemerintahan Lenin ini kemudian dibentuklah Uni Soviet yang isinya ada Rusia, Belarusia, Ukraina, dan Transkaukasia. Kemudian Lenin digantikan oleh Stalin dan ini masih satu partai yaitu Partai Bolshevik yang masih beraliran komunis juga, dan Stalin ini terkenal dengan kebijakan tirai besinya. Nah, dari Stalin ini kemudian Uni Soviet semakin banyak negara-negara di bagian Eropa Timur yang kemudian bergabung kepada Uni Soviet, dan paham mengenai komunis juga sangat populer pada waktu itu dan sangat tersebar di banyak negara dan menjadikan Uni Soviet sebagai negara dengan paham komunis terbesar di dunia pada 1922 hingga 1991. Oke, itulah proses-proses yang terjadi pada Revolusi Rusia 1917. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.